Hai teman-teman semua, aku awali videoku kali ini dengan kata-kata yang aku urai menjadi sebuah kalimat pertanyaan seperti ini. Yang pertanyaan ini aku buat berangkat dari pengalaman hidup aku yang juga pernah di posisi ini. Tentunya teman-teman semua yang lagi nonton video ini jangan skip dan Anda pasti pernah ngalamin posisi yang saat ini sama dengan video yang aku bahas. Kenapa sih aku capek, hidup kok gini-gini aja? Apa ya yang salah? Nah, di video ini kita akan urai apa sih sebab dari itu semua, meskipun kita punya jurnal masing-masing, tapi ini mungkin bisa jadi referensi salah satu jawaban dari saat ini kamu kok lagi stuck dan nggak tahu stucknya itu di bagian yang mana gitu. Oke teman-teman semua ya, jangan-jangan yang salah itu bukan hidupnya ya. Kita sering bukan kehidupan kita terlalu sering menyalahkan hidup kita. Kita tuh sering banget pingin hidup berubah, tapi yang diubah itu cuma status ganti kerjaan ya, ganti kerjaan, kemudian ganti pasangan, mungkin ya, ganti lingkungan. Tapi cara kita berpikir ya, cara kita berpikir itu masih pakai versi yang lama. Gitu teman-teman. Pernah kepikir ke sini nggak teman-teman semua? Kita pingin berubah tapi yang sering kita rubah ya cuma bagian ini saja. Kita nggak pernah ngerubah cara berpikir kita seperti apa. Ternyata cara berpikir kita masih pakai versi yang lama. Aku kasih analoginya, kita itu ibarat HP. Kamu ganti casing ya. HP itu kita ganti casing ya. Kemudian ganti wallpaper ya. Ganti kartu ya. Misal nih ya. Tapi kalau sistemnya error ya. Sistemnya error ya. Kira-kira akan berubah tidak? Tidak, teman-teman. Dia tetap akan masih lemot ya. Ini aku perbesar aja dulu. Dia masih tetap lemot, dia juga akan ngelak itu pasti ya. Kemudian dia juga kadang-kadang hang. Kenapa? Karena sistemnya tidak dirubah gitu. Hidup juga gitu teman-teman. Kalau sistem kepala kita itu masih ada rasa takut, ya, di dalam isi kepala kita itu masih ada rasa takut, overthinking, ya. Mohon maaf tulisannya agak lucu, atau ngerasa gak cukup, punya rasa gak cukup ya. Mau pindah kemanapun teman-teman, masalahnya juga ikut pindah. Kenapa? Karena kita tidak pernah ngebenerin sistem yang ada di dalam kepala kita. Sistem yang ada di dalam HP tadi, yang sistemnya ini lagi error. Masalahnya pun ikutan akan pindah seperti itu. Kita tuh kadang memang hidup aneh, pingin hidup baru tapi mindsetnya masih pakai mindset versi yang lama. Kira-kira sampai enggak untuk bisa merubah itu semua? Nah, mindset yang lama itu seperti apa? Mindsetnya itu masih suka seperti ini teman-teman. Ah, nanti aja deh. Takut gagal. Gue emang nggak bisa. Tahu nggak? Itu bukan, ya itu tuh hal-hal yang seperti itu. Mohon maaf, aku tulis aja ya. Nanti aja. Nanti aja deh, misal ya. Kemudian takut gagal. Takut gagal misal ya. Atau aku nggak bisa. Ya. Itu semua bukan, maksudnya itu mah bukan hidup yang baru. Ini nih episode ya. Episode yang episode baru ya, tapi ya episode yang baru tapi masalahnya masih masalah yang lama. Masalahnya lama kayak gini aja gitu loh. Masalah-masalah itu kan sering kita merasa di dalam diri kita itu yang masih merasa ya hal-hal yang seperti ini gitu. Sehingga itu akan susah untuk terurai,
aku mau berubah itu mulai dari yang mananya gitu. Nah, kadang-kadang yang bikin hidup berat itu bukan kenyataannya, tapi teman-temannya. Hidup berat itu bukan dari kenyataan fakta yang saat ini ada, bukan dari faktanya. Tapi dari apa, Kak? Dari cara kita melihat kenyataan itu. Contoh ya. Teman-teman gagal misalnya, gagal sekali, gagal pertama misal, gagal. Gagal pertama ketika mindset yang lama itu dia akan ngomong gua gagal total nih, ya. Gua gagal total. Tapi kalau dia punya mindset yang baru ya, dia pasti akan ngomong, "Oh, ini data untuk belajar." Memang untuk kita bisa apa ya, memilah dan memilih di mana di posisi mana aku saat ini berpikir pakai mindset yang lama dengan pakai mindset yang baru itu butuh jeda, teman-teman. Butuh jeda. Kita kalau nggak ada jeda akan susah. Contoh lagi, misal ditolak, di posisi ditolak, teman-teman. Misalkan ditolak entah di kerjaan, entah di teman-teman ditolak oleh pacar Anda atau orang yang Anda sukai. Mindset lama mesti akan bilang gue gak layak gitu. Mindset lama itu pasti akan bilang gue nggak layak. Dan nyatanya akan nggak layak beneran gitu, teman-teman. Nah, kalau dia punya mindset yang baru, dia pasti akan ngomong, oh ini mah belum cocok aja gitu. Oh, lebih enak kan? Lebih enak gimana saat kita lebih optimis untuk memberikan narasi-narasi yang lebih membangun di dalam diri kita. Memang hidup itu kayak kacamata, teman-teman. Kalau kacamatanya kotor, kamu bakal mikir dunia itu kotor gitu. Padahal yang kotor apa? Cara kita melihat. Cara kita melihat yang mungkin masih ke di apa namanya? Marginnya dari kacamata saja. Sehingga kita ngerasa hidup ini berat banget. Seperti itu. Jadi kalau misalnya hidup kamu belum berubah, jangan buru-buru untuk ganti ini tadi. Mana ya? Ganti tempat ya, mesti yang aku tulisin di awal ya. Ganti tempat, kemudian ganti kerjaan, ganti orang, ganti keadaan. Ya, sesekali kita mungkin kudu survival dulu ya. Tapi kalau misalkan kita mau ya, bagaimana kita mengevaluasi cara berpikir kita ya, maka disinilah nanti akan sedikit ada sesuatu yang lebih membangun. Jadi hidup nggak akan berubah ya kalau yang kita upgrade itu, yang kamu upgrade itu cuma casingnya doang atau tampilannya doang. Kira-kira bisa berubah nggak? Nggak akan bisa berubah kalau misalkan ini doang yang di upgrade. Tapi apanya Kak yang di-upgrade? Cara pikir kita. Tanpa ini kita upgrade, kita akan kesusahan. Karena apa? Kita untuk merubah di dalam diri kita, itu kita masuk lagi ke dalam diri. Kuncinya ada di situ. Kalau kita mau merubah diri kita, tapi kok kita itu yang dirubah di luarnya saja, mohon maaf, di luar diri, kita nggak akan pernah bisa untuk merubah ini. Tapi kita insert ke dalam, ya. Ini kan outside, kalau ini inside, kita ke dalam. Dan yang di dalam itu apa yang dirubah? Sistem kita. Sistemnya apa, Kak? Cara pola pikir kita. Berpikir itu kan di dalam, nanti akan diproyeksikan keluar. Nah, aku ulangi sekali lagi teman-teman ya. Kita nggak akan pernah berubah kalau yang kita upgrade itu cuma tampilan casing saja, ya, bukan cara berpikirnya kita. Dan untuk merubah tampilan casing itu mah sangat mudah, tapi ini loh, dari pikiran kita ini loh, bagaimana ketika kita bisa merubah di sini, insya Allah sesuatu yang akan lebih menjadikan kita bertumbuh ya dari apa yang saat ini kita buat pertanyaan di sini.
aku capek hidup kok gini aja. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana ketika kita bisa mengupgrade sisi berpikir kita ya, cara berpikir kita, maka nanti akan ada sesuatu yang berubah. Cara berpikir kita yang saat ini masih versi yang lama ya, pindah ke versi yang baru. Hanya ini teman-teman. Kalau kita bisa evaluasi dari sini ya, dari sini ke sini ya, akan terjadi lompatan-lompatan yang cukup luar biasa, dan pasti nanti akan ada arahan-arahan dari sang semesta, dari yang mempunyai tubuh ini sejatinya seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi, bertanya lagi, atau ya tanya nggak apa-apa. Maksudnya di posisi yang stuck saat ini sebenarnya yang paling pas adalah bagaimana kemudian merubah cara berpikirmu, cara berpikir kamu dari versi yang lama ke versi yang baru. Dan teman-teman bisa ngedatain, misal nih, aku mau berpikir dengan cara versi yang lama ataupun yang baru, itu didata aja. Didata aja versi yang lama itu apa aja. Kalau teman-teman masih ngerasa versi lama, aku bakalan nggak bisa, aku kalah, ya itu akan lebih menyusahkan kita. Kalau ini bisa didata ada berapa versi lama aku berpikir ya. Nah, nanti di sini akan lebih mudah. Kemudian versi yang lama ini diganti dengan versi yang lebih memberikan pertumbuhan kepada diri sampean. Makanya di sini nanti ada ditulis juga ya. Ya, buatlah sejenis catatan roadmap hidup gitu aja ya. Cara kamu saat ini berpikir dengan yang kemarin kamu berpikir. Nah, dari sini nanti akan ketemu sesuatu yang luar biasa. Benang merahnya ada di sini. Oke, teman-teman semua, nanti kelamaan jangan lupa subscribe dan like ya video ini. Teman-teman boleh tanya juga, silahkan di komen. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. I love you all. Terima kasih.